Hai teman-teman, uh, salam lagi, ketemu lagi di ceceran ngecek-ngecek pikiran. Dan malam hari ini gue lagi excited banget soal kepindahan sementara gue ke sebuah tempat. Kami masih cari tempat untuk sementara pindah karena rumah harus direnovasi, plafon jatuh, beberapa tempat kusen-kusennya, usuk-usuknya itu dimakan rayap, dan ini salah satunya partisi tembok rumah kami ini, rumah yang kami tinggali ini dimakan rayap. Saat ini gue lagi pengen ngobrolin tentang rayap, gue lagi pengen belajar tentang rayap, dan sekali lagi gue dibantu ChatGPT untuk menemukan beberapa clue-clue penting tentang rayap. Yuk kita ngecek-ngecek pikiran dan ngobok-ngobok pikiran supaya kita bisa tahu apa sih yang bisa kita pelajari dari rayap, meskipun nyebelin dan ya distraktif sekali ya rayap itu dan koloni-koloninya. Ayo kita belajar tentang rayap. Ternyata ChatGPT mengatakan bahwa rayap adalah serangga yang bersifat sosial, serangga sosial. Maksudnya apa? Serangga yang tidak bisa hidup sendiri tetapi hidup berkoloni, dan koloninya ternyata besar, dan mereka hidup bersama-sama. Mereka membangun sebuah komunitas yang saling mensupport satu dengan yang lain. Itu sebabnya disebut sebagai serangga sosial. Dan ada fakta-fakta yang menarik dan karakter yang menarik dari rayap gitu ya. Yang pertama adalah struktur sosial yang kompleks. Rayap hidup dengan terorganisir, di mana individu-individu ini bertugas masing-masing dalam koloninya. Ada yang mencari makanan, ada ya prajurit yang melindungi koloni, dan ada ratu yang bertanggung jawab untuk berkembang biak. Jadi mereka hidup sebagai sebuah tim, mereka punya tugasnya masing-masing, dan setiap pihak menjaga diri untuk melakukan fungsi-fungsinya dengan baik sehingga koloninya itu tetap hidup dan bertumbuh dengan baik. Luar biasa ya, mereka teamwork yang hebat. Meskipun ya kayu-kayu di rumah habis. Lalu yang kedua, koloni rayap ini punya hidup yang sehat. Menarik ya, hidup yang sehat. Kita lihat video ini nih. There's nothing like a burger and fries to satisfy a salty craving. You might toss those wrappers, but the termites, they're the best part of the meal. Termites will eat almost anything made of cellulose, the main substance of plant cell walls, and can be found in wood, cotton, and paper like these fast food wrappers. All right, it's time. The moment we've all been waiting for. Time to find out, will they eat it? Just how quickly termites can work together within the walls of your home, compromising its structural integrity in no time. Amazing, look at that. The brown bag is completely gone. There's nothing there, I can't even find anything. They've completely eaten the burger, but the fries are completely untouched, it looks like. And most of the paper wrapper is still left on the straw too. It's really interesting. Boy, Nah, udah lihat kan? Rayap memilih untuk memakan hal-hal yang berkaitan dengan selulosa. Apa sih maksudnya selulosa ini? Rayap memilih makanan-makanan yang sehat bagi mereka dan meninggalkan makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi kita sudah lihat videonya, yang dimakan adalah yang mengandung selulosa saja. Sehingga koloninya tetap sehat, hidupnya tetap sehat. Bahkan ChatGPT mengatakan bahwa rumah rayap adalah rumah yang steril dan bersih menurut ukurannya rayap. Jadi mereka bukan orang yang jorok, bukan pemakan segala yang kemudian akhirnya bikin sakit kayak kita, begitu ya. Dia betul-betul disiplin dengan memilih makanannya, dan hanya makanan-makanan yang mengandung selulosa yang terdapat pada kayu yang membantu penguraian kayu ini. Ya. Kayak tadi French fries, begitu, yang ada minyaknya dan sebagainya, nggak dimakan. Sedotan nggak dimakan. Dan inilah menariknya. Kenapa mereka bisa hidup sehat, hidup bersih? Ya, karena mereka tahu apa yang harus dimakan dan mereka disiplin sama makanannya. Lalu yang
Ketiga, rayap punya sistem komunikasi yang unik. Mereka mungkin nggak ber-WA seperti kita atau bermedsos, tetapi rayap punya komunikasi yang cukup canggih menggunakan paling tidak yang gue dapat adalah dua cara. Yang pertama feromon. Feromon ini sebenarnya hormon cinta kalau di manusia bilang ya. Orang bisa tertarik. Pheromones are signal molecules used by insects, specifically female insects, to attract mating partners. Orang bisa tertarik karena pada orang lain karena interaksi terhadap feromon yang dikeluarkan oleh orang lain. Salah satunya itu. Dan di rayap juga mereka punya kode untuk mereka bisa tertarik pada ratunya. Mereka tetap berada pada koloninya. Mereka nggak kesasar perginya karena mereka dituntun oleh feromon yang tersebar dalam jalur perjalanan mereka. Yuk kita lihat percobaan ini nih. Percobaan ini adalah percobaan yang ingin menunjukkan bahwa ada garis yang sudah ditetesin feromon begitu, dan rayap akan dengan setia mengikuti garis itu. Dia nggak akan keluar dari garis atau menyimpang dari garis yang ada. Nantikan baik-baik, karena kan dia akan ngikutin garisnya, dan yes, itulah yang terjadi. Lalu kemudian mereka juga saling memperingatkan dengan sesuatu yang lucu. Kenapa? Istilahnya headbanging, membenturkan kepala. Jadi kalau mereka punya merasakan ancaman bahaya, mereka mulai dari satu akan membentur-benturkan kepalanya di nest mereka, di sarang mereka. Lalu yang lainnya akan merespon dengan melakukan yang sama. Jadi kayak semacam bikin kentongan zaman dahulu ya, kalau ada maling, kalau ada bencana itu kan di tiap pos kamling ada kentongan. Lalu nanti RT sebelah, kampung sebelah mendengar kentongan itu ikut mukul supaya warga waspada. Nah ini yang dilakukan oleh rayap gitu ya. Tapi lu nggak usah melakukannya headbanging karena sayang-sayang otak lu ntar nggak bisa mikir, kita nggak bisa ngecek pikiran lagi. Tapi yang jelas ini adalah metode yang unik, cara berkomunikasi yang efektif melalui feromon dan getaran yang diberikan oleh headbanging tadi ya. Oh ya, satu lagi, mereka juga berkomunikasi melalui metode yang disebut tropalaksis. Tropalaksis itu apa? Tropalaksis adalah kode yang diberikan melalui air liur atau kotoran gitu ya, kode biologis di mana mereka dapat memahami maksud-maksud informasi-informasi yang diserahkan oleh temannya yang nantinya juga akan dibawa kepada ratunya, dan mereka bisa saling berkomunikasi melalui itu. Kayak model semut cium-ciuman gitu. Jadi mereka akan menggunakan cairan-cairan yang keluar dari baik mulut maupun anus tadi untuk berkomunikasi. Entah kodenya gimana, tapi mereka yang ngerti satu dengan yang lain. Nah, itulah bentuk-bentuk komunikasi yang efektif yang bisa dipelajari dari rayap. Dan satu lagi yang terakhir adalah sekarang juga kita bisa mengetahui informasi bahwa gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi itu sebenarnya penyumbang terhadap gas rumah kaca, efek gas rumah kaca yang merusak bumi. Mereka mengeluarkan CO2 yang besar baik karena struktur bangunannya maupun juga karena penggunaan sumber daya listrik dan sebagainya untuk pendinginan. Dan di sebuah negara, kita bisa lihat di video ini, kita bisa lihat bahwa mereka mengembangkan teknologi gedung bertingkat dengan teknologi rumahnya rayap. Bagaimana rayap bisa bertahan dengan situasi yang baik di rumahnya yang nyaman tanpa adanya AC, dan itu yang dipelajari. Dan kemudian mereka belajar bagaimana flowing udaranya sehingga bisa mendinginkan gedung itu tanpa menyumbangkan kerusakan pada bumi lebih besar lagi. Ternyata banyak ya yang bisa kita pelajari dari rayap. Meskipun ya rumah gua hancur begitu, tapi ya itulah yang bisa kita petik supaya kita bisa belajar kemanusiaan, komunikasi, teamwork, hidup sehat, lalu menyumbangkan hal-hal baik bagi bumi melalui rumah yang ramah lingkungan dari koloni rayap. Inilah hasil. Satu lagi teman-teman. Lupa gue satu lagi. Yang terakhir bahwa rayap ternyata bisa jadi sumber makanan. Rayap hidupnya sehat, lalu tempat tinggalnya juga sehat, makannya sehat.
dia milih-milih makanan, dan ternyata rayap adalah sumber protein yang tinggi. Beberapa negara, beberapa masyarakat di Afrika dan Amerika, juga di Asia, mengkonsumsi rayap sebagai tambahan asupan protein bagi mereka, khususnya di desa-desa. Bahkan sudah dikembangkan juga ada beberapa yang mencoba membiarkan rayap untuk sebagai sumber protein manusia. Kita bisa lihat nih video ini nih. Mereka sedang mencari rumah rayap, lalu mencari ratunya, lalu mereka memakannya begitu saja, mengupas kepalanya, memotek kepalanya, dan memasukkan ke mulutnya. Rupanya banyak hal ya yang bisa kita pelajari selain yang tadi, yang ini ketinggalan nih tadi. Inilah hasil ceceran kita, dan salam ceceran. Ngeceh-ngeceh pikiran.